Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus, yang saya hormati alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua, yang saya hormati yang saya banggakan anak-anak kami, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun saya yakin Bapak Ibu semua punya banyak kegiatan, tapi semua dikesampingkan untuk hadir di masjid ini. Semoga setiap langkah kaki Bapak Ibu dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. 3 hari setelah pernikahan ayah Nabi dengan ibu Nabi, Pak. Ayah Nabi ini diperintahkan oleh datuk Nabi Abdul Muthalib untuk berdagang ke Syam. Dan ke Syam itu membutuhkan waktu perjalanan 6 bulan bolak-balik. Ayah Nabi Abdullah menuruti perintah ayahnya, kemudian dia pun berangkat ke Syam. Tapi walaupun masih 3 hari menikah, Allah sudah menakdirkan di bulan depannya sudah ada pembuahan, Pak. Jadi memang memberi anak ini murni hak Allah. Jadi kita hanya bisa meminta kepada Allah, terserah Allah kapan mau mengabulkannya, Pak. Jangankan kita lagi, Bu, ya. Nabi Zakaria alaihissalam aja, Pak, dari mulai nikah berdoa tanpa putus asa minta anak. Umur berapa baru dikabulkan Allah? Umur 77 tahun, Bu. Nabi Ibrahim dapat anak Nabi Ishak dari rahim Siti Sarah, itu sudah umur 80 tahun, Pak. Bagi Allah tidak ada perempuan yang menopos. Dan itu terbukti nenek tertua yang melahirkan saat ini umurnya 71 tahun, Pak. Jadi yang nenek-nenek jangan bilang aman-aman aja, lahir anak nanti sangka udah lah kita udah tua nih, mana lah bisa. Cobalah searching nanti di Google, Pak, nenek tertua melahirkan, tengok nanti umurnya. Jadi memang suka-suka Allah, Pak. Nah, Rasulullah termasuk yang tercepat mendapatkan pembuahan ibunya. Ketika umur Rasulullah lebih kurang 6 bulan dalam kandungan ibunya, Pak, dapatlah kabar gembira, Bapak Nabi sudah sampai di Madinah, udah mau pulang nih, Pak. Udah mau pulang, ditakdirkan Allah pula ayah Nabi wafat. Nah, dari zaman dahulu sampai sekarang ini orang Arab masih sama, Pak, di mana meninggal di situ dikuburkan. Nggak ada yang pulang satupun, Pak, kan? Siapa jemaah umroh yang pulang dipulangkan, Bu? Nggak ada. Pokoknya meninggal di sana dikubur di sana. Kalau kita ini kadang yang buat susah, Pak, meninggal bukan baru Pak pulang kampung, Pak. Padahal di mana aja dikuburkan, nggak apa-apa. Kadang anak-anak nih, Pak, kalau udah meninggal orang tuanya jadi anak berbakti semua, Pak. Payah nanti kita ziarah dekat kampung aja lah. Waktu mak bapaknya hidup nggak pernah tengok, ya, Pak. Kan itu yang banyak tuh, Pak. Kalau memang mau nengok bapak dan ibu terus lagi dia hidup nih lah, rajin-rajin lah datang. Kalau udah meninggal tuh yang diutamakan itu betul doa lagi, Pak. Kalau dapat dekat tempat ziarah alhamdulillah, kalau jauh ya doa lagi, Pak. Timbul pertanyaan, Bu, kenapa kok ayah Rasulullah diwafatkan oleh Allah? Allah ingin menyelamatkan ayah Rasulullah supaya tidak terjadi seperti ayah Nabi Ibrahim alaihissalam, Pak. Nabi Ibrahim, Bu, ayahnya pembuat patung. Sudah didakwahkan oleh Nabi Ibrahim, tidak mau dia ikut. Di akhirat dalam kitab Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir rahimahullah
Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan permalukan aku, dekatkan ayahku pada diriku. Kata Allah, itu ndak urusan kau Ibrahim, ayah kau kafir, surga hanya untuk orang-orang yang beriman. Nggak ada istilah orang dalam, Bu, bagi Allah. Oh, anak Nabi, itu bapak masuk, nggak ada. Kalau kita yang main perasaan kita, Pak, kan? Kalau Allah enggak, Bu, berjelas-jelas saja sama Allah ini. Nah, itu hikmah yang pertama, Pak. Yang kedua, Allah ingin Rasulullah tidak punya dosa kepada ayahnya. Dalam Islam ini, Bu, surga di bawah telapak kaki ibu, pintu tengah surga itu adalah ayah, Pak. Tidak akan masuk seorang anak ke dalam surga tanpa melewati pintu tengahnya, yaitu ayah. Cuma anak-anak kan selama ini tahunya hadisnya satu aja, Pak. Kepada siapa kami berbakti ya Rasulullah? Ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Baru bapakmu. Sehingga banyak anak kalau ngasih duit ke ibu, Pak, bapak nggak pernah dapat. Datang anak ini bilang, kan kalau dikasih ibu bapak dapat, Ustaz. Nggak akan dapat, udah percayalah. Saya pernah nengok atuk-atuk bakar dompet, Pak. Saya tanya, Bu, tuh udah 2 kali atuk bakar dompet itu. Nggak ada guna dompetnya, Ustaz. Nggak juga diisi sama anak saya. Memang dalam Islam nih, Pak, uang suami 100% milik istri. Tapi tengok istrinya, Pak. Kalau istrinya solehah, ngerti agama, tidak ada masalah, Pak, kasihlah 100% sama istri. Tapi kalau enggak, menyesal Bapak, Pak, percayalah Bapak. Jadi kalau istri itu, Bu, ini belanja untuk suami ini untuk keluarga suami aku, mak bapak suami aku. Kalau macam itu istri enggak apa-apa, Pak. Jujurlah 100%. Kalau enggak, pandai-pandai, Pak, nabung-nabung lah Bapak. Itu banyak anak, Bu, dia hanya ngasih kepada ibunya. Tapi bapak yang cerdik, Pak, begitu mendengar hadis tadi, tanya ke anaknya, apa ceramah Ustadz tadi? Suruh berbakti, Pak. Kepada siapa? Ibumu, terus ibumu, terus ibumu, terus baru bapak, Pak. Berapa orang ibunya tuh? 3, Pak. Ibu kau berapa baru? 1. Berarti kurang 2 lagi. Dibilangin ya hadis poligami, Pak. Itu hadis poligami itu, Bu. Jadi bapak janganlah salah arti, Pak. Nah itu ya, Bu, ya. Pernah di masa Rasulullah ada seorang ayah, dia bertamu ke rumah anak laki-lakinya yang sudah menikah, Pak. Khilaf bapak ini, mencuri dia di rumah anaknya itu. Anak-anak durhaka pula, dilaporkannya ke Rasulullah, Bu, bapaknya mencuri, Pak. Prinsip Rasulullah apa, Bu? Fatimah anak aku yang mencuri, ku potong tangannya kalau sudah melebihi batas nisab. Kalau batas nisab itu, Bu, seharga tameng gitu. Tapi kalau buah-buahan kita makan di kebun orang sampai kenyang, tidak ada masalah, Pak. Tapi dibawa keluar berlebih dari harga tameng, ya kira-kira 600.000 lah, Pak, ya. Dan mencurinya betul-betul karena jahat, bukan karena lapar, baru kena di situ, Pak. Nah, ditangkap bapaknya, dibawa ke Rasulullah. Bapakku telah mencuri di rumahku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, betul bapak melakukan itu? Betul ya Rasulullah. Apa yang tersembunyi di hati bapak tentang anak bapak ini? Dari kecil dia aku besarkan dengan penuh kasih sayang ya Rasulullah. Aku rela bekerja menjadi apa saja asal anakku bisa makan dan hidup senang. Tapi setelah dia menikah dan berhasil, dia tidak pernah menafkahi aku. Aku mau minta malu ya Rasulullah, sehingga aku khilaf dan mencuri di rumahnya. Potonglah tanganku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak, Pak. Tidak ada ayah yang mencuri di rumah anaknya. Karena anak lelakinya dan harta yang dia miliki adalah milik orang tuanya. Nah, itu, Pak. Datang bapak ke rumah anak bapak, aku suka nengok mobil kau ini, pindahkan ke rumah aku. Pindah, Pak. Berapa duit di saku anak laki-laki diminta oleh orang tua, itu hak orang tua. Tapi saya yakin bapak ibu tidak akan melakukan ini. Paling tidak tahu betapa sakralnya seorang ayah. Jadi kalau tidak ada dosa kepada ayah, otomatis, Pak, kemungkinan sukses lebih besar karena tidak punya dosa kepada ayah. Tetapi, Bu, setiap kali Allah memberikan musibah kepada kita, Pak,
Di saat yang sama Allah kasih kita kenikmatan. Cuman kita kadang lebih cenderung kepada musibahnya. Contohnya Pak, Covid 2 tahun Bu ya. Kan musibah tuh Pak. Tapi kalau kita syukuri Bu, berubah musibah itu menjadi nikmat. Semenjak Covid banyak masjid yang tutup. Ustadz tidak ada yang ceramah satupun. Disitulah kami bersyukur. Ini bagi yang bisa mencari hikmah positif ya Pak ya. Ya Allah, terima kasih atas teguran ini. Mungkin selama ini kami sebagai mubalik sering menyampaikan kebaikan, kami tidak melakukannya. Kadang cobalah Bu ya, Ustadz ini ceramah, sedekahkanlah yang Bapak Ibu cintai. Sudah tuh ada anaknya dengar Pak, betul juga kata bapak aku nih. Pulang dia ke rumah disedekahkannya ayam jago bapaknya Pak. Nah, bapaknya Ustadz nih Pak. Pas pulang bapaknya tengok, mana ayam bapak? Udah sedekahkan Pak? Ngapa kau sedekahkan? Kan bapak ceramah jadi sedekahkan yang kamu cintai. Ingat saya Pak, bapak cinta betul sama ayam nih. Kaji itu untuk orang nak, bukan untuk kita. Nah, itu yang sering ya Pak. Ini anekdot Pak, tapi ini sebetulnya sindiran pedih bagi para mubalik. Ya. Yang kedua, mungkin kami ini sering mengecewakan jamaah. Udah deal-deal diiyakan Pak, tidak taunya ada masjid lain yang mengundang, yang rasa-rasanya amplopnya lebih besar. Pindah. Itu introspeksi diri kita tuh Pak. Begitu saya syukuri keadaan itu Bu ya, teguran-teguran Allah, pelajaran-pelajaran bagi kita. Ternyata ada aplikasi Zoom meeting, ada aplikasi Google meeting. Akhirnya saya tetap ceramah seperti biasa dari rumah lagi Pak, tidak perlu keluar Bu, transferannya tetap sama Pak. Kan enak macam itu tuh Bu ya, bersyukur saya. Tapi kawan-kawan yang mengeluh hancur semuanya. Kita harus cari Pak, apa pelajarannya bagi aku ini keadaan seperti ini. Itu yang harus kita cari itu. Semenjak Covid orang jadi bersih Pak, sering cuci tangan, lupa cuci kaki Bu. Tangan bersih, kaki hitam Pak, karena yang disuruh cuci tangan terus Pak, mana ada disuruh cuci kaki. Jadi anak-anak kadang-kadang lupa dia Bu. Kemudian apa lagi, pakai masker Pak, bersih udara jadinya. Kita ke masjid Bu, agak tenang jiwa. Kadang ada Bu, kawan-kawan nih sama-sama sholat, angok busuk Pak. Sudah tuh dia suka lah membaca ayat tuh, dibukanya lah mulutnya, kan melayang tuh Pak. Saya pernah menahan sepanjang Al-Fatihah di waktu zuhur Bu. Pas dia rukuk saya dulu kan dia Pak, situlah saya melepaskannya Bu. Saya tarik balik Pak. Pas sujud saya tarik panjang Pak untuk menahan lah di waktu Al-Fatihah. Kalau pakai masker tenang jiwa Pak. Mau busuk badan orang nggak terasa sama kita Pak. Kan ada efek positifnya itu Bu ya. Dan di situ pula lah Allah menguji iman kita Pak, ketaatan kita kepada pemimpin. Disuruh pemimpin kita pakai masker, kita pakai masker. Disuruh pemimpin kita vaksin, lengkapkan vaksin 1, 2, 3, kita lengkapkan vaksin. Setelah itu apa Bu? Tawakal kepada Allah. Jangan takut juga lagi ya, itu Pak. Ini batuk aja kawan 3 kali di masjid Bu, berdenyut jantungnya Pak. Positif ya. Itu disaring Allah Bu, orang-orang yang ketakutan yang terlalu berlebihan tuh Pak. Berapa banyak tukang air galon yang berhenti Bu. Saya tanya, ngapa Bapak berhenti Pak? Ngantar ke perumahan tuh Ustaz, disemprotnya saya pakai disinfektan. Kali 100 galon satu hari Ustaz. Basah kuyup saya pulang. Mati kena disinfektan saya ini lagi. Ada ibu-ibu sedang makan Indomie Pak. Nih suami, nih anaknya. Apa kata ibu, nih kok nggak terasa sama mama bumbu Indomie nih ya? Lari suami sama anaknya Pak. Rupanya lupa ibu tuh masukkan bumbunya Bu. Anak udah jauh pergi Pak lari. Hilang rasa kasih sayang. Saya ceramah di rumah sakit jiwa Bu. Saya tanya ke dokter jiwa, dok ada ndak orang gila yang kena Covid? Orang gila ini antivirus Ustaz. Nggak ada virus yang bisa tembus ke badan dia. Tentu kepo saya langsung Pak. Apa sebabnya dok? Dia enggak itu yang dipikirkannya. Itu tiangnya Bu. Sejak itu saya jadi orang gila Pak. Untuk masalah Covid. Kalau dipikirkan Pak, sakitlah kita Pak. Kita kemana-mana tiap hari Bu. Kita enggak pandai bersalam tinju nih Pak. Salam kita gini ya.
Tentu lebih baik tidak dipikirkan. Alhamdulillah selamat juga, bapak ibu selamat juga nih ya. Jadi di situ pula lah Allah menguji siapa yang takut yang terlalu berlebihan. Nah pertanyaannya, apa kenikmatan ibu Rasulullah dikasih Allah, Pak? Bapak suami meninggal ya. Kenikmatannya apa, Bu? Ibunda Rasulullah tidak merasakan seperti perempuan hamil kebanyakan. Ringan aja perut tuh, Pak, macam orang tidak hamil. Tidak ada mual, tidak ada ngidam. Sama tahulah kita, Pak, perempuan masuk fase ngidam ini permintaannya kadang-kadang masuk akal, kadang-kadang enggak, Bu. Coba lah, Pak, tinggal bapak ini di Limbungan, Pak, istri lagi hamil. Bang, abang ingat enggak waktu baru-baru nikah kita makan nasi goreng di Simpang Pandau? Berapa jauhnya tuh, Pak? Hari udah jam setengah 12, Bu. Tapi gimana lah, berangkat suaminya dari Limbungan Jalan Pembina tuh, Pak. Berapa jauh di dalam tuh, Pak, arah ke Pengambang tuh, Bu. 1 jam sampai Pandau, ngantri lah dulu sebentar. Balik lagi pulang. Dek, nih dek, nasi gorengnya makan lah. Aku ngidam pengen nengok abang makan. Onde, Pak, sakit hati suaminya, Pak. Kalau tahu untuk dia ngapa sejauh-jauh itu dia pergi tadi, Pak, kan? Makanlah sama abang, aku ngidam pengen nengok abang makan aja, katanya, Bu. Apa enggak sakit, Pak, ya? Bagus, tadi beli jalan sekolah, duduk dia agak 2 jam situ, Pak. Sudah habis baru pulang balik, Pak. Sudah habis 2 jam baru pulang balik. Ya kadang memang seperti itu, suami yang tidak paham terhadap perubahan hormon tuh, Pak, ngamuk tuh, Pak. Tapi Bunda Rasulullah, Bu, sampai masuk fase melahirkan pun tanpa rasa sakit. Brojol, Bu. Itu kenikmatan dikasih Allah. Suami diambil tapi imbangannya tidak stres dan anak keluar dengan selamat tanpa rasa sakit. Kalau kita dengar lah, Pak, perempuan berteriak di rumah sakit melahirkan, Bu, ada yang sampai ditarik rambut suami, Pak, hampir sulah, Bapak, itu lagi dibuatnya, Pak. Segenggam-segenggam ini ditarik atau gini-gini suami, Pak. Udahlah, Bang, sekali ini aja lah aku melahirkan, Bang, tidak sanggup aku, Bang, ampun ya Allah. Apa kata perawat? Ada 4 anak tuh, Ustaz. Dari awal melahirkan berteriak macam itu tapi tidak jera-jera juga, Pak, tetap juga hamil. Saya sangka anak pertama, Pak. Perawat itu tentu tahu dia, Pak, dia udah langganan situ melahirkan. Memang sakit ya, Bu, memang sakit. Nah itu yang dikasih Allah kenikmatannya, Pak. Setelah Rasulullah dibersihkan, digendong oleh datuknya, dibawalah ke Ka'bah, dikasihlah nama Muhammad. Heranlah, Pak, orang Quraisy, tuh kenapa kok dikasih nama anak ini aneh, kita nggak pernah dengar nama ini. Itu keajaiban nama Rasulullah, Pak. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai Rasulullah lahir, tidak satu manusia pun yang punya nama Muhammad. Itu anehnya tuh, Bu. Tahu nama kita, Pak, banyak yang serupa, Pak, nggak bisa kita bangga. Nama saya Nazril, Bu, mau balik, bangga saya. Di lembaga pemasyarakatan nama Nazril pemerkosa, Pak, kasusnya, Pak. Apa yang mau saya banggakan, Pak? Nama kita ini tidak bisa kita bangga, Bu. Jadi apa kata Datuk Rasulullah? Aku memberi cucuku nama ini agar dia terpuji di bumi dan terpuji di langit. Itulah makna nama Muhammad itu, Pak. Sehingga kata Rasulullah, berilah anak kalian nama-nama yang baik. Sebab apa, Bu? Salah satu yang membuat anak durhaka, ketika orang tua memberi namanya tidak ada unsur harapan dan doa kebaikan di nama itu. Contohnya di zaman Umar bin Khattab, ada anak laki-laki, Pak, dilepuknya kepala bapaknya, bawa bapak ke hadapan Khalifah Umar. Anak durhaka, Khalifah, berani dia memukul kepalaku. Kata anak ini, apakah kalau kami nakal itu murni karena kesalahan kami, Khalifah? Ada enggak kesalahan orang tua kami? Apa sebetulnya kewajiban orang tua kepada anak? Rupanya nomor 1 apa, Bu? Memberikan nama yang baik untuk anaknya. Namaku kasihnya Ju'al, Khalifah. Ju'al itu artinya kumbang kelapa yang busuk baunya, Pak. Itu arti nama anaknya. Maka kata Khalifah Umar, kau telah lebih dahulu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu mendurhakaimu. Jadi jangan asal-asal ngasih nama anak. Dia tidak pula harus dari dalam Al-Quran nih, Bu. Yang penting dia punya arti bagus, Pak. Mau bahasa Sanskerta, mau bahasa Indonesia, nama orang Indonesia kebanyakan, tidak ada masalah.
Mau dikasih nama Tony, tapi ibu ada harapan dan doa di nama Tony itu misalnya gitu Pak. Ada seorang tokoh yang baik namanya Tony, boleh kasih nama itu, tidak ada masalah Bu. Cuman kadang ada orang Pak malu lah dia karena namanya tidak dari Al-Quran. Nama saya Tony Ustadz, saya ngambil di Al-Quran. Saya bilang tidak ada nama Tony di Al-Quran tuh Pak. Apalah tidak ada, lupa ada satu Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya situ ada. Haruslah dipaksa dari Al-Quran, kan tidak harus Pak. Saya bilang apalah Bapak malu punya nama Tony, tidak ada masalah. Tapi Bapak keras bilang ada nama Bapak Al-Quran. Nah ada kalimat Tony ya, baru teringat saya Bu, ada satu tempat itulah Pak, di a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yang ada. Dalam Islam ini apalagi Pak? Panggil orang dengan nama-nama yang baik. Rasulullah itu makanya sering ditukarnya Bu, nama-nama sahabat. Nama cucu Rasulullah siapa sebetulnya Bu? Harb, artinya perang Pak. Ditukar Rasulullah jadi Hasan. Nah, jadi nama itu harus dia berarti baik. Ada nama istri Rasulullah Buraidah, keluar dari biji-bijian, diganti menjadi Juwairiyah. Jadi diganti semua Pak, nama yang buruk diganti dengan nama yang baik. Sehingga Rasulullah Bu, apa yang menyebabkan istri beliau cantik? Beliau memanggilnya dengan pujian Pak. Ya Aisyah, ya Humairah, dipuji Bu, memanggil itu berpengaruh kepada diri kita Pak. Kadang udah lama menikah nih Bu, suami manggil keling, lisui, gendut, apa ndak tambah hancur istri Bapak dibuatnya. Panggillah dengan nama-nama yang baik. Bahkan dalam Islam ini Pak, dibolehkan memuji walaupun bohong, yaitu pujian suami kepada istri, pujian istri kepada suami. Itu dianjurkan bohong Bu, pakai demi Allah pun boleh Pak. Nah itu Pak. Empah, menurut Papa masih cantik nggak Mama nih Pak? Itulah heran Papa nengok Mama nih Pak. Sebanyak ini yang sebaya Mama udah uzur nampak. Mama sendirilah yang beda cantiknya Pak. Terawat betul Mama, walaupun Bapak mau muntah ngomong tuh Pak. Tahan aja Pak. Begitulah Pak, dibolehkan dalam Islam ini. Jadi itu pujian yang dihalalkan Pak, walaupun berbohong. Nah, walaupun berbohong. Tadi saya bilang demi Allah, ada enggak dalilnya? Ada Bu. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada suami minggat dari rumah. Ngadu dia ke Umar bin Khattab, suami aku keluar dari rumah khalifah. Apa sebabnya? Dia menyuruhku bersumpah demi Allah, apakah aku mencintainya atau tidak. Akhirnya aku jujur, aku katakan aku tidak mencintaimu. Keluar dari rumah. Kata Khalifah Umar apa Bu? Walaupun menggunakan demi Allah, berbohonglah untuk itu. Nah, itu dibolehkan Pak. Dokter, salah satu amalan yang dicintai Allah apalagi Bu? Memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang. Dokter Pak, Bapak sakit jantung, datang ke dokter. Berdiri dokter menyambut Bapak sambil tersenyum. Selamat pagi Bapak, silakan masuk. Kena senyum dokter itu aja Pak, udah sembuh 25% tuh. Itu belum diapa-apain lagi itu Pak. Silakan duduk Bapak. Apa keluhan Bapak? Jantung saya ini sakit betul Dok. Pak, saya dari mata Bapak aja udah bisa saya tahu Pak, betapa kuatnya jantung Bapak. Udah sembuh 50% tuh Pak. Coba Bapak silakan baring, saya periksa, dipakai stetoskop, diperiksa Bu. Masya Allah Pak, Alhamdulillah jantung Bapak sehat. Padahal berserak bunyi dalam Pak. Tidak tentu lagi Pak detiknya itu. Kadang tercepat, kadang terlambat, kadang satu-satu dia Bu. Tapi karena omongan dokter ini bisa sembuh enggak Bapak nih Pak? Bisa sembuh. Itulah kelebihan dokter Ibnu Sina itu Pak, menyembuhkan pasien dengan sugesti, memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang. Ibu sakit kepala biasa Bu, datang ke dokter, digelengkan dokter itu aja kepala bertambah penyakit ibu Pak. Baru masuk Pak, parah nih. Ngapa Dok? Apa keluhan ibu? Sakit kepala biasa Bu. Biasa kata ibu. Saya dari jalan ibu aja udah jelas saya tahu nih Bu. Bukan mudah nih penyakit ibu nih. Silakan duduk. Udah berapa lama nih? Baru tadi Dok. Harus sekarang ini udah stadium 4 nih Bu. Coba saya periksa dulu. Angkat tangan saya Bu. Saya rujuk aja lah Ibu. Mati di tempat Ibu bisa dibuat.
Jadi itu ingat Pak ya, memanggil dengan nama yang baik. Kenapa orang kita Minang rata-rata sukses, Bu? Sampai di luar negeri pun orang kita Minang ini banyak yang sukses, Pak. Mereka kecil dipanggil nama, besar dipanggil gelar, dan arti gelar itu bagus semua, Bu. Nggak ada yang nggak bagus. Makanya itu salah satu panggilan yang bisa membuat orang sukses tuh, Pak. Jadi nama jangan sampai salah memberi. Kalau udah terlanjur, minta ampun kepada Allah. Kadang kan kita iseng Pak ya, tak nonton film India, tak nonton, kita tengok adegan-adegan mereka suka, kita dengar itu kita pakai. Berarti kan tidak ada unsur harapan dan doa di situ, Pak. Nah, setelah diberi nama, Bu, kebiasaan orang Arab itu mencari ibu susuan untuk anaknya. Kenapa dicari ibu susuan itu, Bu? Karena di Mekah sudah tidak mungkin lagi, Pak, untuk lingkungan anak-anak. Karena sifat orang udah parah-parah semua ya. Dan diharapkan, Bu, kalau air susu wanita yang baik, anak ini akan juga menjadi orang baik. Air susu inilah, Bu, yang menghubungkan batin antara ibu dan anak. Kalau ibu masih ingat atau yang masih menyusukan bayi, saya yakin pasti tahu kapan bayinya haus, sejauh apapun seorang ibu pergi. Betul enggak, Bu? Ibu ke pasar, tinggalkan bayi di rumah. Sampai di pasar, Pak, mengeras dada ibu, menetes airnya, langsung ibu tahu anak sedang haus. Itu alarm dikasih Allah, Pak. Tapi semenjak orang banyak ngasih anaknya susu sapi, dada sapi yang mengeras sekarang, Pak. Terasa sama sapi itu, Bu. Anak aku haus, kata sapi. Itu dia tuh, Pak. Datang perempuan komplain saya, Bu. Bu, saya bilang gini, ada air susu kami ini yang tidak keluar, Ustadz, makanya kami kasih susu bantu. Saya tanyalah sama dokter anak di awal bros. Tentu saya takut salah, Pak. Waktu saya tidak tahu, Bu. Dok, ada enggak perempuan yang tidak keluar air susu? Malah saya kena nasihati, Ustadz, setiap Allah sudah memberikan anak kepada seorang ibu, Allah pasti siapkan makanannya. Nah, itu udah jelas, Pak. Tapi kadang banyak orang ini tidak sabar, Ustadz. Biarkan aja bayi itu menghisap terus, maka itu akan memancing air susu itu keluar. Orang ini tidak mau keluar, Ustadz, takut dia anaknya dehidrasi. Padahal udah Allah tuh maha adil. Jadi, Bu, yang membuat orang begunjing itu, Pak, karena dia punya banyak waktu luang. Itu dia. Iblis ini cerdik dia, Pak. Dia tahu kita kalau digoda untuk tidak sholat tidak bisa lagi, digodanya untuk tidak baca Quran tidak bisa lagi. Akhirnya iblis cari satu amalan yang bisa menggugurkan amalan kita, yaitu menggunjing, Pak. Nah, itu ibu-ibu pengajian hati-hati betul tuh, Bu. Dia yang membuat kita begunjing ini, Bu, kalimatnya masa iya, Bu. Itu tuh yang buat kita begunjing. Iya, Pak. Kakak udah dengar enggak, Kak? Suami ibu apa nih udah 5 hari enggak pulang. Masa iya? Gara-gara masa iya tuh enggak masak-masak lagi tuh, Pak. Udah duduk aja di situ tuh, Pak. Nah, bahayanya apa, Bu? Itu yang turun kepada anak. Air susu ibu yang seperti ini membahayakan tuh. Kadang kita, Bu, ya nengok anak aku nih ngapalah pelawan betul. Payah dikasih tahu. Takutnya gara-gara orang tuanya juga, Pak, tanpa kita sadari gitu. Nah, Bani Sa'ad nih begitu sudah terkumpul bayi di Mekah, berangkatlah mereka berombongan, Pak. Nah, di antara yang berangkat ini termasuklah Halimah tu Sa'diyah. Dia yang paling miskin nih, Pak. Itu musibah yang menimpa Halimah. Paling miskin. Onta sudah tidak keluar susu, keledai sudah lemah. Itu musibah Halimah. Air susunya kering, Bu. Anaknya menangis sepanjang jalan hingga lambatlah perjalanannya. Yang duluan sampai ke Mekah, tetangga-tetangganya, Pak, langsung memilih anak-anak orang kaya. Pas mau gendong Rasulullah, bapaknya mana nih? Bapaknya udah meninggal. Nggak ada yang mau, Pak, karena upah air susu, menyusukan anak yatim itu murah. Jadi mereka nggak ada yang mau. Nah, yang terakhir sampai, Pak, Halimah. Tidak ada pilihan lain. Semua bayi udah habis. Jadi itulah, Bu, musibah bertukar menjadi nikmat. Halimah dapat Rasulullah. Ditanya oleh Halimah, mana bapaknya, Bu? Bapaknya sudah meninggal.
Awalnya Pak, apa kata Halimah? Maaf Bu Aminah, di antara yang berangkat ini saya yang paling miskin, jadi saya berharap upah lebih besar, jadi saya tidak bisa menyusukan Muhammad ini. Akhirnya datang suaminya, ambil aja lah Halimah, nih kita pergi udah miskin, pulang tambah miskin nanti, susukan aja lah, mudah-mudahan berkah kita dapat anak yatim nih. Sehingga Pak, begitu Halimah menggendong Rasulullah kecil dan menyandarkan ke dadanya, terasa air susuku mengalir deras, kata Halimah Sa'diyah Pak. Pada belum makan lagi Pak, tapi air susu mengalir deras. Aku susukan Muhammad kecil sampai kenyang dan tertidur. Aku susukan pula anakku yang menangis berhari-hari di jalan sampai kenyang dan tertidur pula. Begitu keluar, ontaku yang sudah tidak lagi keluar susunya, penuh kantong susunya. Keledaiku yang lemah menjadi kuat. Melihat kejadian itu, apa kata Halimah? Kalau macam ini bang, tidak dibayar, tidak masalah nih. Artinya apa Pak? Buat kebaikan jangan nunggu ikhlas. Buat aja Bu, sampai kita dapat keajaibannya Pak. Karena ikhlas dan ria itu sudah setipis kulit bawang sekarang Pak, sulit. Nah jadi Bu ya, Halimah Sa'diyah kan nggak ikhlas Pak. Dapat keajaiban, langsung ikhlas. Kadang kita nih Bu, sifat kita nih ada yang suka pamer Pak. Apa aja amalan kita ingin kita orang tahu. Misal tahajud dia malam, subuh ke masjid Pak, nguap-nguap dia duduk Pak. Alhamdulillah. Nggak juga orang bertanya. Kok nggak bertanya dia ngapa nguap? Diulangnya balik Pak, baru orang bertanya, hah nguap dari tadi Pak? Tahajud semalam, tak berapa ratus rakaat, sakit kaki. Kan tidak tanpa sengaja kita pamer tuh Pak ya. Susah kita menghindarinya Bu. Ibu puasa sunat, di videokannya lah sahurnya Pak. Hai guys, alhamdulillah diberikan Allah kesehatan kita puasa sunat ya guys. Kan pamer sebetulnya tuh Pak. Tapi Bu, sempat gara-gara postingan Ibu tuh terniat orang puasa sunat. Gara-gara cerita Bapak tuh Pak, timbul keinginan orang tahajud malam. Terhapuslah pahala ria tadi Pak. Dapat transferan orang meniru amal kita. Jadi jangan pernah takut Bu, ria. Karena itu sulit Pak, untuk tidak ria itu sulit. Kemudian apa lagi? Ada orang yang tidak pamer Bu, bisa kena dia dosa yang kedua Pak. Sum'ah. Sum'ah itu suka didengarkan apa yang dia amalkan. Dia tidak pernah pamer Pak, di Facebook tidak pernah, di IG tidak pernah. Tapi kadang orang gini kan dia Bu Hajah, tadi kan saya terakhir keluarnya dari masjid habis isya karena lama tadi zikir. Terus nggak sengaja dengar pengurus cerita tentang Bu Hajah, cerita tentang saya. Ngapa? Salut saya nengok Bu Hajah, banyak Bu Hajah nyumbang di masjid rupanya ya. Itu cerita bapak-bapak tuh. Iya Bu Hajah, astagfirullahaladzim, nggak enak perasaan saya, padahal saya ikhlas itu. Terus apa-apa aja cerita bapak tuh lagi. Mulai. Siapa yang bisa selamat itu tuh Pak? Siapa yang nggak suka dipuji? Nggak ada rasanya orang yang nggak suka dipuji itu. Makanya buat aja kebaikan terus Pak, sampai kita dapat keajaiban. Ada orang udah ikhlas dia betul nyumbang Bu, tiap nyumbang pakai hamba Allah Pak. Udah ikhlas dia, datanglah orang ganggu ya. Pak Haji, ini maaf nih Pak Haji, ya ngapa gitu? Pak Haji ada masalah sama pengurus masjid? Enggak, udah 3 bulan ini enggak ada Pak Haji ini menyumbang ke masjid lagi. Biasa ada nama Pak Haji. Tutup mulut kau tuh yang hamba Allah tuh aku tuh. Aku malas nulis nama, nanti dibilang orang ria akan tersebut sama aku jadi. Gimana kita mau lolos coba Pak? Gimana mau lolos? Makanya udah buat aja Bu. Udah tahu orang kalau tidak ikhlas kan tidak diterima oleh Allah. Nah, misalnya kami ini ceramah nih Bu. Gimana kami ini dibilang ikhlas? Kami kan dapat amplop Pak. Tidak bisa kami dibilang ikhlas Bu. Di mana kami dapatnya? Apabila yang kami sampaikan kebaikan itu Bapak Ibu amalkan, disitulah dapatnya Pak. Tapi kalau di dakwah ini tidak bisa dibilang dapat Bu. Datang ada ustadz, tidak mau dia ngambil amplop, belum tentulah dia ikhlas lagi Pak. Bisa jadi dia ingin dipuji orang pula. Maka saya tetap saya ambil Bu. Karena tidak saya ambil pun belum tentulah saya ikhlas Pak.
Susah Bu, kalau untuk langsung ikhlas tuh susah. Jadi pokoknya buat aja kebaikan. Nah, Halimah tuh saat dia sudah dapat keajaiban Pak. Tetangganya kan sudah jauh di jalan tuh Pak. Jadi musibah Halimah tadi lihat Bu, bertukar menjadi kenikmatan Pak. Begitu pulang terpaculah sama Halimah, tetangganya yang udah duluan. Kaget tetangganya Pak. Halimah, baru beli onta kau? Enggak, onta yang semalam nih. Itu keledai yang semalam. Itu kok bisa kau secepat ini? Berkah aku dapat anak yatim nih. Akhirnya bertengkarlah tetangga itu sama suami semua. Itulah bang, aku udah mau ngambil anak tuh, abang larang. Ngapalah aku yang mau salahkan? Pokok berkelahi lah di jalan tuh Bu. Begitu sampai di perkampungan Bani Sa'ad Pak, kambing Halimah yang dilepaskan liar pulang dalam keadaan gemuk. Kambing tetangga yang dalam keadaan kurus. Ini yang namanya marketing langit tuh Bu. Buat baik kita di bumi, Allah yang nanggung rezeki kita dari langit. Makanya kata Allah apa Pak? Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan dari langitlah rezeki kalian kami turunkan. Jangan dicari di bumi Pak, letih kita Pak. Cara mencarinya di bumi itu apa Bu? Dapat kita rezeki bagi, bantu orang. Karena ke anak yatim apa kata Rasulullah Pak? Siapa yang ingin dipenuhi hajat hidupnya, dilembutkan hatinya, usap kepala anak yatim, beri dia makan dari apa yang kalian makan, maka Allah memenuhi hajat hidup kalian dan melembutkan hati kalian. Perusahaan-perusahaan aja Bu ya, di Pekanbaru nih, kalau udah turun omset Pak, langsung santunan anak yatim. Terserahlah niatnya apa, tapi itu memang kata-kata Rasulullah Pak. Sampai nanti kita merasa tidak ada lagi ingin cari dunia dalam berbuat baik itu. Buat aja terus Bu. Oh mau jadi anggota dewan, santunilah anak yatim. Jebol itu Bu, asbab doa-doa mereka itu. Terserahlah niatnya apa gitu ya Pak ya. Pokoknya memang itulah janji Rasulullah itu Pak. Nah jadi itu Bu, kalau untuk melembutkan hati, sedekahnya khusus ke anak yatim. Misalnya bapak terasa temperamen Pak, padahal bapak rajin sholat nih Pak, kok pengamuk aku ya, di rumah pemarah. Itu untuk melembutkannya sedekah kepada anak yatim. Itu sedekah khususnya Bu, supaya lembut hati kita. Nah kemudian Bu ya, setelah Halimah Tusadiyah mendapatkan keajaiban, pas umur Rasulullah 4 tahun terjadilah peristiwa itu Pak. Sedang main sama kawan-kawannya, datang malaikat Jibril, dibawanya ke sudut, dibelahnya dada Rasulullah Pak. Menjerit kawannya semua, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh, sambil lari. Apa yang dilakukan malaikat Jibril Bu? Mengangkat jantung Rasulullah, kemudian mengatakan, inilah bagian iblis di dalam dirimu, dicuci pakai air zam-zam. Kita dihina orang yang bergetar jantung, kita ditagih orang yang bergetar jantung, kita ketemu orang yang tidak kita suka Pak, yang bergetar jantung. Jantung inilah semua ya Pak. Makanya Bu, jaga jantung kita ini. Dengan cara apa? Carilah dunia sekuat-kuatnya, tapi letakkan di tangan, jangan masukkan dia ke jantung. Cuman bahasa kita kan Pak, sakit hati aku, padahal bukan hati Pak, jantung Pak. Jadi kita ini Bu tidak terlarang kaya, karena kata Allah apa Pak? Sebaik-baik penolong untuk takwa kepada Allah adalah harta benda. Sebaik-baik harta di tangan orang-orang soleh. Kalau berduit kita Pak, ngomong kita didengar orang Pak, kentut bapak aja jadi motivasi bagi orang Pak. Padahal tanggung busuknya Pak, tapi dianggap orang motivasi kentut tuh. Udah minta maaf bapak terkentut saya, enggak apa-apa Pak Haji, bagus tuh Pak Haji. Lagi pula kentut Pak Haji lain lah Pak, aroma ini Pak Haji, padahal enggak tanggung pahitnya Pak. Jadi bolehkah kita kaya? Boleh, tapi jangan letakkan di jantung. Kemudian Pak ya, kita lihat di Arab Saudi Pak, mobil mereka Pak ngeri-ngeri mewahnya. Yang jual kurma aja pakai Land Cruiser Pak, harga 2M. Mereka membeli dunia Bu, tapi tidak diletakkan di jantung Pak, bukan untuk dimuliakan. Mobil mewah keluaran Inggris untuk angkat rumput kambing Pak, bukan untuk dimuliakan. Jubah-jubah mereka itu bukan murah tuh Pak, ini masih 6 juta. Mereka outfit mereka mahal-mahal Bu, cuman memberinya juga besar Pak, mereka pemberi. Saya salut Bu, Ustadz yang kaya dari Malaysia itu, Ustadz Ebit Leo tuh Pak. Dia kaya Bu, masuk dia ke diskotik Pak, bisa ditutupnya diskotik tuh, digantinya omset diskotik tuh Pak, dikumpulkannya pelacur tuh Bu, diceramahi dia, habis itu dikasih duit. Siapa yang tidak mau Pak?
Bukan tidak mau orang kadang datang ke masjid, Bu, ekonominya lumpuh. Tapi coba Bapak nanti ke masjid ya, nanti kita kasih sembako, didata orang-orang miskin tuh Pak ya. Kita ke masjid nanti malam Maulid Nabi, kita buat gulai kambing, penuh lah masjid ini Pak. Kadang saya heran ya Bu ya. Udah dikatakan oleh Rasulullah, kadang kita menarik orang ke hidayah Allah ini, tarik perutnya. Dan itu yang dilakukan Masjid Jogokarian Pak. Kenapa Masjid Jogokarian tuh Bu? Jumlah jamaah sholat subuhnya sama dengan jumlah jamaah sholat Jumat. Ramai Pak. Orang miskin didata, Bapak mau ke masjid, berapa kekurangan biaya hidup, kami yang nanggung. Masjid nanggung Pak. Apa enggak mau orang ke masjid Pak, ekonominya aman. Anak-anak muda, kalian jualan di masjid ya. Ini 5 juta dari masjid. Tiap waktu sholat sembahyang. Apa enggak ramai Pak? Tiap zuhur, subuh makan, zuhur makan. Di pelataran parkir ditulis Bu, hilang sepeda motor Bapak, kami ganti baru. Hilang mobil, kami ganti baru. Hilang sendal, kami ganti dengan merek yang serupa. Kemana cari macam itu? Mungkin kata-kata kita Pak, ya mereka kaya-kayaan itulah ya. Itulah Pak. Asal uang masjid ini mengalir deras Pak, mengalir deras pula datangnya. Jangan ditahan-tahan. Jangan sampai ditahan-tahan Bu. Anak yatim butuh belanja tiap hari, tidak per event Pak. Ini per event pas maulid santuni, sudah tuh nanti dibiarkan lagi. Tapi kalau sebetulnya kita mau Pak ya, sekolah dia, seragam dia, itu masjid yang ngurusin semua Bu. Uang sekolah dia, uang belanja dia. Tapi kalau Bapak mau menyantuni mamaknya lebih bagus Pak. Jadi agak aman jadinya. Saya yakin Pak, kemauan Bapak ada, keberaniannya enggak. Kalau kemauan ini ada ya semua. Nah itu yang dilakukan Jogokarian. Tapi mungkin gini Pak, di sana cocok, di sini mungkin tidak. Kan gitu ya Pak ya. Kalau di sana mungkin cocok. Jadi duit itu mengalir deras. Donaturnya Bu, karena tahu duit itu mengalir, donaturnya 3 orang cuman tuh Pak. Bukan jamaah Bu. Nengok program pengurus tuh jalan Pak, semangat donaturnya Pak. Berapa ratus juta butuh, langsung transfer. Berapa ratus juta butuh. Karena ditengoknya program masjid itu hidup Pak. Tapi coba kalau kita duduk di masjid, uang masjid terbenam di dalam, orang udah lama berinfak nih Pak, udah tahunan, uangnya enggak ngalir, jadi enggak ada dapat dia Pak. Enggak ada efeknya ke diri dia. Uang anak yatim tersimpan kadang sampai ratusan juta. Enggak ada lagi efek untuk orang yang menyumbang Pak. Enggak ada dapat dia lembut hatinya, karena uangnya enggak ngalir Pak. Jadi ini salah satu ya Pak ya, alirkan. Air danau Bu, kalau enggak ada mengalir dia, busuk air itu Pak. Tapi bocorkan dia sebesar telunjuk nih, alirkan. Tidak akan berbau air itu lagi. Itulah yang banyak terjadi di masjid itu Bu. Menganggap uang masjid uang pribadi Pak. Jadi ngelolanya macam duit saku dia Pak. Bola lampu mati, carilah dulu yang lain. Ambil bola di atas lu pindah macam itu Pak, macam duit dia yang mau keluar gitu. Saya berani ngomong di sini karena di sini tidak terjadi Pak. Kalau terjadi di sini tidak mungkin lah saya ngomong itu Pak. Tapi kalau terjadi berubahlah Pak. Kalau terjadi berubah. Jangan anggap di masjidnya duit pribadi Pak. Jangan anggap duit pribadi. Ini ibaratnya Pak, memang bentuk lucu-lucu Pak. Pedih nih Pak. Pedih nih. Karena Bu ya, di Itadul Ummah Pandau Permai Pak, saya ceritakan lah Bu, Masjid Darul Amal yang dekat Jalan Hang Tuah tuh paling susah ngundang orang ke masjid ceramah. Datang orang rumah makan Taragung, umumkan habis dengan ceramah, rumah makan Taragung yang nanggung makan, dibawa semua lauk tuh ke masjid tuh. Diumumkan sore deh Pak, maghrib sepenuh-penuhnya orang Bu. Ada yang miring-miring pakai jilbab Pak. Nampak enggak pernah pakai jilbab Pak, masuk Bu. Ada bawa bapak payah cari pintu masuk Pak. Enggak pernah ke masjid mungkin Pak kan? Sesat dia masuk Bu. Saya ceramah malam tuh Pak. Itulah untuk menarik orang tuh. Berapa kambing sih Bu? 1,6 Pak, udah makan kita semua, udah dimasak loh Bu. 1,6 dikeroyok berapalah Pak. Saya ini Pak, saya ngomong ini Pak, saya pernah buat Bu. Pas saya di IKMI, saya tanya sama orang-orang IKMI, apa kontribusi kita? Ada gedung IKMI di sini untuk masyarakat di sini. Ternyata belum ada. Pergilah saya ke simpang ojek pangkalan di Jalan Todak tuh. Pak, Bapak pendapatan berapa satu hari? 35.000 Ustaz.
Berapa orang yang ngojek sini? 20 orang. Mau ndak Bapak dengar ceramah selama 3 hari di kantor IKMI masalah fikih, akidah, akhlak, dikasih 1 hari 100.000. Itu udah lama loh Pak. Pendapatan 35.000, belum ada ojek online. Dikasih 100.000 1 hari, makan 3 kali sehari. Mau lah Ustadz? Kumpulkan namanya. Mulai besok cari ustadznya di IKMI. Yang ustadznya pun dikasih juga duit untuk ngajarnya Pak. Ternyata Bu, tidak tanggung serius mereka belajar. Selama ini tidak pakai duit Pak. Kita selalu mengartikan lillahi ta'ala Bu. Kalau kita dalam agama ini lillahi ta'ala Pak, lillahi ta'ala pula orang kerja Pak. Kadang iya kadang enggak jadinya Pak. Karena dia isi ikhlasnya. Nah itu contohnya Pak ya, menggunakan uang untuk kebaikan. Itulah pemancingnya itu Bu kan. Nah itu yang saya salut, Ustadz Ebit Liu itu baru dibuatnya di Indonesia Pak. Dikumpulkannya anak-anak pang tuh Pak, anak-anak jalanan tuh. Abang-abang mandi dulu semua. Mandilah anak-anak pang nih. Ayo kita pergi ke mall. Dibelikan baju baru. Abang-abang mau sholat ya, mau dibelikan kain sarung. Disewakannya rumah di Jakarta Pak. Jaga rumah nih, saya bantu tiap bulan. Bayangkan Pak, apa enggak mau orang baik dibuatnya. Jadi kalau ada acara nih Pak, di dulu Umah Pandau tuh Pak ya. Pas jadwal saya Ahad subuh Pak, 2 hari sebelum itu ditelepon saya, Ustadz pernah menyinggung-jinggung kami masalah masak gulai kambing. Tolong hari Ahad subuh itu datang, jangan digantikan. Berapa lebatnya Ahad subuh itu hujan Pak? Penuh masjid itu Pak. Karena apa? Ada apa Pak? Gulai kambing Bu. Itu tuh yang penariknya itu Pak. Besok buatlah sini Bu, kalau ada acara macam ini ya. Berapa lah gulai kambing tuh? Keroyok 20.000 satu warga Pak, udah dapat se-RW makan tuh Bu, kan. Mudah sebetulnya Bu. Memang macam itulah Pak, menarik orang ke hidayah Allah ini ada kadang pakai uang. Nah setelah itu Bapak Ibu, begitu Rasulullah ini sudah dijahit oleh malaikat Jibril, setelah dijahit datang Halimah Sa'diyah. Malaikat Jibril udah hilang Pak. Apa kata Halimah Sa'diyah? Wajah Rasulullah lebih berbinar dari sebelumnya. Jadi artinya apa? Kalau jantung kita ini bersih dari iri hati, hasad dengki, bakhil, insya Allah wajah kita juga akan cerah. Macam wajah Bapak Ibu ini lah. Ini dimatikan lampu keluar cahaya nih Pak. Karena apa? Jantung bersih. Bapak Ibu mungkin tidak percaya, pergi ke Mekah Pak. Banyak rumah sakit itu kosong Pak. Dokter banyak yang nganggur Bu. Perawat tidur-tidur aja di rumah sakit tuh Bu. Sebab apa Bu? Nggak ada orang sakit Pak. Ditanya ke orang sana, apa ndak ada orang di sini yang sakit? Kata orang sana ada. Tapi kami kalau sakit, kami yakin dengan kata-kata Rasulullah, sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Kami sedekah aja lebih besar daripada biasanya. Itu yang menyebabkan rumah sakit di Mekah itu sepi Pak. Rumah sakit di Pekanbaru penuh tiap hari Pak. Artinya apa? Bukan kita tidak ada sedekah Bu, tidak imbang. Untuk beli dunia ikhlas semua Pak. Beli baju bagus ikhlas, beli sepatu bagus ikhlas, merenovasi rumah ikhlas. Tapi salah masuk kota infak lama menungnya Pak. Rencana ngisi 5.000 termasuk 50 lama tengok kota tuh Pak. Makanya kalau ada orang habis ngisi kota infak temenung dia Pak, positif salah isi itu Pak. Nah itu tuh yang sering terjadi itu Bu ya. Itu yang sering terjadi. Nah kemudian Pak, begitu selesai Halimah ketakutan, dikembalikanlah Rasulullah ini ke ibunya. Begitu dikembalikan ke ibunya, ibunda Rasulullah pun mengajak Nabi Muhammad untuk ziarah ke makam ayahnya. Selesai ziarah makam ayah, pulang ke Mekah, sampai di Abwa meninggallah ibunda Rasulullah. Padahal jarak Abwa ke Mekah itu dekat Bu, 20 kilo lagi cuman, tapi tetap dikuburkan di Abwa. Apa kata Ummu Aiman Pak? Aku coba mengajak Rasulullah bercerita, tapi dia diam. Aku coba mengajaknya bercanda, dia tetap diam. Inilah amalan di saat kita sedih Pak. Diam, jangan bercerita Bu. Ternyata dalam ilmu psikologi, diam
akan bisa menguatkan konsentrasi. Jadi kalau kita ada masalah, diam Bu, merenung kita dulu, jangan cerita kepada siapapun. Amalan inilah yang dipakai oleh seluruh pasukan pengawal presiden Pak. Makanya Ibu tengok pasukan pengawal presiden mukanya semua harus diam. Karena apa? Mereka supaya konsentrasi Pak. Ibu sakit gigi, kalau dipegang sakitnya naik Pak, tapi coba bawa diam Pak, menurun rasa sakitnya itu. Waktu ibu-ibu ada kematian suami Ibu, udah puas dia nangis dari malam, subuh udah diam Ibu nih Pak. Udah diamalkannya diam, tuh udah tenang jiwanya. Datanglah ibu-ibu pulang dari masjid subuh-subuh, Kak meninggal abang Kak, itu pingsan jadinya Pak. Padahal nak ngapa-ngapa tadi Bu. Udah ada sadar balik ibu tuh Pak, diceritakannya lah. Datanglah rombongan bawa bapak. Kehilangan betul kami rasanya Kak. 2 hari kemarin ke masjid juga tuh, pingsan balik gara-gara bapak Pak. Makanya kalau takziah tuh Bu, diam. Kalau kita diam, tuan rumah langsung kuat jiwanya Pak. Ceritanya pun tak mengemek-emek lagi tuh Bu, betul-betul cerita biasa Pak. Cucu bapak ibu kalau berantem di sekolah pulang pasti diam. Kapan dia nangis? Kalau bapak tanya Pak, ngapa nih kusut-kusut baju nih? Ada masalah lah tadi di sekolah? Orang enggak ada salah di buku. Baru dia nangis Pak. Kalau enggak ditanya diam tuh Pak. Aman tuh. Itulah amalan Rasulullah SAW. Dan ternyata di masyarakat ini Bu, banyak orang menyesal kalau ngomong Pak. Sedikit orang menyesal kalau diam. Jadi macam kita di masyarakat nih Pak ya, 100 kebaikan yang Bapak buat, 1 kesalahan, habislah yang 100 tuh Bu. Maka di masyarakat ini jangan berharap pujian orang Bu. Jangan berharap kita ini dicintai orang terus aja, apa yang kita buat, itu yang buat nak maju tuh Pak. Pemimpin yang baik itu boleh mendengarkan semua masukan, tapi tetap dia yang memutuskan. Kita itulah nanti apalah kata orang, itu terus Pak, akhirnya nak maju-maju jadinya Bu. Nah jadi sudah 1 jam berlalu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi selain membuat sakit hati Bapak Ibu, bisa juga untuk menjadi obat lah ya Pak ya. Ya karena memang saya mungkin kadang Bu ya, kita dengar ceramah ini Pak rasa-rasa gini Pak, dari tadi ustadznya aku tembak nampak, padahal enggak Pak, enggak ada yang menitipkan, tapi memang kadang dalam pengajian tuh Bu, pasti ada kita merasa Pak, ini tadi aku ditembak tuh, jadi pengurus masjid enggak mau keluar duit, aku juga baru nampak ustadz ini ada yang menyampaikan ke dia, padahal enggak ada Pak, karena itu hampir merata terjadi di masjid, hampir merata Pak. Selalu orang menunjuk yang jadi pengurus itu kalau ada link ke pejabat satu supaya masuk proposal. Jadi penjilat semuanya tuh Pak. Kemudian ada lagi yang menunjuk karena dia kaya, padahal dia tidak tahu soal agama Pak. Itu yang ditunjuk. Lebih hebat tuh apa Bu? Tunjuk orang yang mau betul-betul mau bekerja Pak. Ingat dulu saya Bu, pengurus Masjid Nurul Iman Pasar Mambo hanya 1 orang. Selesai sama dia masjid sebesar itu Pak. Dia yang ngurusi dakwah, dia ngurus, karena tidak ada yang ribut jadinya Pak. Tapi kalau udah ramai itu Pak, banyak kepala jadinya ini tidak pernah ke masjid. Tiap Jumat aja Bu, tiap Jumat ke masjid kumpul di infak Pak, pulang ke rumah, itu aja kerjanya Pak. Selain itu tidak pernah ada. Nah ini yang sering, dan kebanyakan itu apa Bu ya, kalau pengurus sudah habis masa jabatannya, itu tidak ke masjid dia lagi Pak, rata-rata hilang semua Bu. Itu yang banyak terjadi. Kenapa? Dia hanya ingin show, dia ingin popularitas. Itu yang sering terjadi itu lah Bu. Makanya saya salut Bu ya, Rasulullah itu dulu sangat mengandalkan anak-anak muda Pak. Contohnya Masjid Al-Hikmah di Komplek Gubernur, semua pengurusnya anak muda yang direkrut Pak. Jadi pengurus anak-anak muda semua umur 21, 17, 14 tahun, Masjid Al-Hikmah Jalan Sewu Bu. Itu betul-betul anak muda yang ngurus. Selesai masjid itu dibuatnya Pak. Padahal di Komplek Gubernur tuh Bu, tugas bapak-bapaknya apa Pak? Menyediakan uang aja Pak. Apa yang dibutuhkan disediakan oleh yang tua-tua. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.